Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataban nasra lil mu'minina wal mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Fa inna mawdu'anal yauma 'anil ghairati diniyah wal hamasatil imaniyah. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jamaah taklim Ahad pagi rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah, pagi hari yang baik ini kita semuanya berkumpul bersama orang-orang yang baik di tempat yang baik. Mudah-mudahan nanti memperoleh hal yang baik pula. Saya mohon maaf, sebenarnya saya sudah berjanji sama Pak Karno, tapi janjine yo nganggo insyaallah. Engko materine tak gowone sesuk, tapi tidak sempat. Karena sejak kemarin dari Lamongan sampai subuh tadi sebenarnya double sama di Kliwonan, tapi nggak bisa. Langsung Ahad subuh ke Karanganyar. Bablas mboten wangsul dugi mriki telat 5 menit. 12 menit kan ponenten sing ganjeli. Tapi semuanya alhamdulillah atas pertolongan Allah bisa silaturahmi. Pokoknya wonge siji wektune kudu dibagi-bagi. Materi hari ini sangat berat yang diberikan kepada saya. Saya membuat judul sendiri, ora kaya sing nenggon bukune iki. Saya kasih judul Manhajut Tarjihil Muhammadiyah, Ruju'un ilal Qur'ani was sunnati bi hikmah. Ini dijoro bahasa kemasaran. Metode tarjih Muhammadiyah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan bijak. Nah, niki pancen ngeten Mas, untuk sekarang kajian Ahad pagi harus ada membahas masalah ketarjihan. Pak Soekarno kemarin bilang, iki wis ping piro? Ini baru mulai, Pak. Maka kalau mulai, saya tidak langsung ke pokok masalahnya. Sebab kalau ke pokok masalahnya, ke kitab himpunan tarjihnya, nanti kulo penjenengan bingung. Maka saya memulai dari buku yang sekian ini, tipis jadi. Ning iki do wegah maca. Soale angel. Jenenge Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Jadi niku mengke nek panjenengan langsung membaca kitab himpunan tarjih niku mungkin mboten tidak bisa tuntas, malah kadang-kadang bingung utawa ora iso mapake. Makanya lah ini ada prinsip-prinsip manhaj tarjih jumlahnya 16. Hari ini paling
nek ra telu ya 6. Ya pendahuluan. Tapi kalau ini nanti sudah disampaikan, insya Allah pas membaca kitab Tarjiyah itu nanti penjenengan oh kae ndek mben sing disampaikan Pak Budi Mbah Jenggot kae. Jadi pokok materinya niku. Dari 16 prinsip itu yang pertama kali ar-ruju ilal masadiril asiliyah Al-Quran wa sunnah, kembali ke sumber asli Al-Quran dan as-sunnah. Niki maksudnya ngeten, masalah akidah, masalah hukum, masalah ibadah, Muhammadiyah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah. Sunnah As-Sahihah niki maksudnya Sunnah Al-Makbulah, meliputi hadis mutawatir, hadis hasan li ghairihi. Wah iki apa kuwi ngono pokoke dimirengke sik. Yang belum paham didengarkan dulu. Engko nek sing nggon prakteknya saja mesti saya sampaikan. Nah, niki nggih. Jadi khusus dalam bidang akidah itu harus bersumber dari Al-Quran dan hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Sebabnya hadis mutawatir iki wis gak mungkin berbohong pada masa Rasulullah. Nek saiki wong sak pole do berbohong. Pada waktu itu ora sak pole, nek wis akeh itu enggak berbohong. Dalam kaitannya dengan ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Iki sifatnya mutlak, orang nganggo syarat-syarat. Pokoknya apa yang dari Al-Quran dan dari Al-Hadis kita taati. Dan kepada ulil amri minkum, iki bersyarat, taatnya bersyarat sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Syaratnya itu. Ulil amri minkum itu termasuk pemegang otoritas, baik penguasa dalam arti negara ataupun institusi sosial, institusi organisasi. Nah, ketaatannya bersyarat. Kalau terjadi perselisihan, maka kembali kepada Al-Quran dan kepada Al-Hadis. Kalau kita bermanhajkan tarjih, soalnya banyak Pak, jadi pengurus, sampean pengurus, sampean guru Muhammadiyah, nggih kula guru Muhammadiyah nanti teko sok mbet. Nek anggere ngomong-ngomongi dijak ngomong ini manhajnya apa? Manhaj salaf.
Manhaj salaf, manhaj tarjih sampean. Manhaj salaf. Ini maka harus dipahami. Di dalam al-hadis Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabiyhi. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah nabinya. Riwayat Malik. Ibnu Qayyim dalam I'lam al-Muwafiqin berkata, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyya wa la Auza'i wa la Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah engkau taklid kepadaku, jangan pula kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, dan Imam Tsauri. Akan tetapi ambillah agama dari sumber di mana mereka mengambilnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis. Ini dasar-dasar yang seperti itu. Maka dalam konteks akidah, ibadah itu dalile eneng pura iki neng Al-Quran karo hadis. Kita menolak ibadah kok la witekno piye lho. Nggonku yo do ngono kuwi iki. Enggak bisa. Witekne piye lho? Wong kancane yo do ngono, aku nakmu yo melu ngono. Nah itu. Lah umumnya yo ngoten kok, Pak. Ini enggak bisa. Ayate pripun, hadise pripun. Nah, niki. Tadi tidak boleh pula karena nafsu. Ini yang pertama. Sebab kalau nanti akidah kita bersumber pada Al-Quran dan hadis mutawatir, ini akan menghadirkan keyakinan, menjauhkan dari keraguan, menyelamatkan dari penyimpangan. Kalau di dalam teks kita sering disebut tahayul, khurafat, syirik. Kalau dalam ibadah nanti ada bid'ah. Sebaliknya, jika menggunakan sumber yang tidak jelas, ini akan menghadirkan keraguan-raguan, ketidakjelasan, bahkan rawan mendatangkan ketersesatan, bahkan terjatuh pada kesalahan yang fatal. Nah, dalilnya harus jelas. Sedangkan dalam bidang hukum, dalam bidang ibadah, ini bersumber pada hadis sahih, setidak-tidaknya hasan li ghairihi. Setidak-tidaknya hasan li ghairihi. Maka di dalam kitab HPT, Bapak Ibu, itu masih banyak dicantumkan hadis dhaif, namun karena banyaknya meningkat menjadi hasan li ghairihi. Nah, gini. Di kitab tarjih itu banyak, Bu, yang dhaif ning dicantumkan. Karena pancen prinsip-prinsip berdalilnya menerima. Ini
Jadi sekali lagi dalam bidang hukum ibadah, kalau bersumber pada sahih, hadis sahih, setidak-tidaknya hasan li ghairihi, bukan hadis dhaif dan bukan hadis maudhu', hadis palsu, amal kita akan lebih menenteramkan. Wah, aku beramal sudah mantap iki. Dasare wis cetha. Nah itu. Kemudian wah, yakin kita, yakin ini. Aku ini pelaksanaanku yakin benar. Karena apa? Setidak-tidaknya diduga apa yang kita lakukan itu kuat, punya dasar yang kuat. Juga ini akan menghindarkan dari ibadah yang bid'ah. Akhirnya kalau kita sudah melakukan dengan benar, insya Allah apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Nah, sekarang nomor 2 Bapak Ibu. Al-ijma'ul jama'i as-sura bainal ulama. Prinsip yang kedua, musyawarah ulama bukan pendapat tunggal. Artinya ijtihad jam'i, diputuskan secara musyawarah. Jadi misalnya ada seorang Muhammadiyah yang mempunyai pendapat berbeda dengan hasil musyawarah dari majelis tarjih, maka pendapat itu dianggap tidak kuat. Nah, dianggap tidak kuat. Yang kuat yang mana? Yang kuat hasil keputusan majelis. Maka kalau ada orang Muhammadiyah mengamalkan berbeda dengan apa yang diputuskan majelis tarjih, tidak boleh mengatasnamakan Muhammadiyah ki ngene ki iki. Ngeten to niki, sampun paham to niki? Jadi Muhammadiyah ki ngene iki ora entuk, sebab berbeda dengan keputusan majelis tarjih. Ini yang namanya prinsip ijtihad jam'i. Ayat Al-Quran menyebutkan wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dalam ini ada, saya akan mengutip satu satu tafsir dari Imam Syekh As-Sa'roni dalam kitab Mizan Kubro, ketika menafsirkan surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hudahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yaitu mereka mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal. Imam Asy-Sya'rani menafsirkan, jika ada satu kelompok, ini bahkan kelompok Pak ora dhewe, satu kelompok yang berbisik-bisik, rasan-rasan, diskusi tentang agama, tetapi hanya kelompoknya sendiri, kelompoknya sendiri, tanpa melibatkan orang lain yang mungkin saja ada yang lebih alim daripada mereka, maka sesungguhnya mereka itu telah berlaku zalim dan telah berlaku bid'ah. Maka Muhammadiyah itu kalau akan memutuskan sesuatu perkara, mula ketoke suwe.
Ki nek nang Muhammadiyah jawabane ngono suwe. Gak kaya nang kono-kono kae rek mak tek ngono ya. Karena dimusyawarahkan dulu kalau mengatasnamakan Muhammadiyah. Gitu loh. Maka kelihatannya kan agak lama. Diundang berbagai pakar, tidak hanya ulama dari Muhammadiyah, dari ulama berbagai kalangan diundang. Nanti terus memutuskan. Sebab Muhammadiyah menyadari bisa jadi ada orang yang lebih paham dibandingkan ulama majelis tarjih. Mula diambil dari yang lain. Gitu namanya ijtihad jam'i. Saya pernah menjadi anggota majelis tarjih di Muhammadiyah. Sragen dulu anggota. Dikirim untuk apa itu? Rakor tentang wujudul hilal. Itu memanggil dari berbagai kalangan, Pak. Dari berbagai ahli di bidangnya dan dari berbagai ahli tafsir dari berbagai ormas dan komunitas agama. Wah, diskusi. Ternyata jawabannya begini, sama itu dengan Muhammadiyah. Tetapi kalau tempat saya ada yang gini. Tetapi kalau tempat saya pokoknya sesuk ngenteni nek wis diinjen sik misalnya. Nah, itu misalnya ya, satu contoh. Nah diundang biar berbicara nanti kita putuskan secara bersama-sama. Nah itu. Perhatikan ini kelebihan diputuskan secara bersama. Satu, lebih mendekati kebenaran karena dilakukan dengan musyawarah dan pertukaran pandangan antara ulama sehingga meminimalisir subjektif pribadi. Jadi diputusnya bareng-bareng. Iki ngene tadi mendekati kebenaran. Nomor 2, menghimpun beragam keahlian. Saya kemarin ditanya Pak Du, sepele pertanyaan ini. Ning saya pulang, saya tanya dulu. Ora iso jawab Pak kata. Yang bertanya itu ahli, kengko malah aku sing tekoni ahlinya ahli aku gitu. Saya ditanya gini Bu. Kak perempuan itu suka pakai apa itu namanya? Ya cat kuku itu loh. Itu pertanyaannya cuma begini, Pak, kalau ada cat kuku itu wudunya batal atau tidak? Jangan sembrono loh kita jawab. Sebab ada bahan cat itu yang bisa tembus, ning eneng sing ora bisa tembus. Nek Muhammadiyah diundang dulu ahli kimianya, ahli apa-apanya diundang sehingga tahu persis begitu. Itu dari segala sisi. Jadi kalau ahli tafsir saja, dalam arti ahli tafsir saja bisa jadi pokoknya anggere enek cat kuku yo gak rasa, padahal cat kuku yang dipakai itu bisa tembus air. Nah ini jadi berbagai keahlian. Lebih kuat kehujahannya. Jadi lebih kuat dibandingkan hanya satu orang. Mengurangi fanatisme individu. Wah, ngene fanatisme individuis bahaya loh Pak ini. Sampean aku nek ras songko nggone Mbah Budi jenggot. Ora aku berbahaya. Itu. Berbahaya. Ayo nek kene sing dicontoh ya aku wae, rasa ado-ado. Lebih adaptif terhadap masalah-masalah kontemporer. Masalah-masalah baru. Sebab ada kaidah gitu. Setiap tempat ada muamalahnya, setiap zaman ada ibadahnya. Ini boleh dibuktikan Pak Bu. Setiap tempat ada
muamalahnya. Setiap zaman ada ibadahnya. Ini saya kaji itu ketika saya ditanya, Pak, berdoa dengan membaca Al-Quran baik pundi? Repot lagi lah moco. Maka ditemukan kaidah ini. Setiap tempat ada muamalahnya, setiap zaman ada ibadahnya. Contoh, saya beberapa waktu yang lalu diminta untuk ngisi pengajian, delalah pengajian manten neng daerah Batang. Saya yo kaget Bu, kaget tenan. Orang nyumbang nih, soalnya wongnya rada sugih to, mbelah kebo. Itu apa itu? Oleh-oleh ini kok lho. Tonjokane nek sarwa mriki. Kuwi wis dilebokke plastik ngono ya mentahan kuwi. Lebokke plastik ditulisi Bu. 100.000, kene enek 75.000, kene enek 200.000. Nanti kalau orang nyumbang datang langsung dibuka di tempat. 100.000. Oh nggon iki oleh-oleh ngoten. 200.000. Nggon niku lho. Menurut jenengan kan waduh gak sopan ra ngono. Iki kan menurut jenengan di masaran. Ning berbeda dengan di sana. Inilah setiap tempat ada muamalahnya. Setiap zaman ada ibadahnya. Maka tadi saya bisa menjawab, ya garek pas apa, wektune apa kok sampeyan ya tekone angel men jawabane. Mbot nek entuk jawab anu Pak, nek kula mlebet masjid, lagi mlebet masjid nika sae ndonga napa sae baca Al-Qur'an? Jawaban saya baik berdoa. Rak ngoten to? Membaca Al-Quran itu baik, tetapi ada tuntunan khusus ketika masuk masjid hendaklah mendahulukan kaki kanan dan membaca doa. Maka setiap zaman ada ibadahnya. Ngaten pun paham to niki? Insyaallah. Iki lah kayak siji Mas iki padahal. Iku nek tak kei contoh akeh malah bingung iku sesuk. Nah, ini ya. Tadi terus kalau itu tadi secara jami itu meminimalisir kesalahan. Sebab satu bidang itu wah nek ngono kuwi ndak masalah karena gini dengan alasan yang sangat konkret, dengan argumentasi yang sangat kuat. Nomor 3. Fitahu alal haqqi wa tasamuhu fil ihtilafi. Terbuka pada kebenaran, toleran dalam perbedaan. Majelis Muhammadiyah itu lewat majelis tarjih mengajarkan kepada kita agar terbuka menerima kritik. Keputusan saat ini diambil menurut ulama Muhammadiyah adalah karena saat itu ulama Muhammadiyah menemukan dalil yang paling kuat saat itu, saat diputuskan itu. Maka ketika ada orang yang mempunyai dalil yang lebih kuat, maka keputusan itu bisa dikoreksi dan bisa diputuskan dari koreksi itu. Contoh, sebelum tahun 2010 Muhammadiyah memutuskan rokok itu hukumnya makruh. Setelah tahun 2010 rokok hukumnya haram. Halo? Rono ding. Nek Rono masa itu fatwa lo. Terus bank itu subhat. Sekarang karena sudah ada bank yang bank yang sistem Islam walaupun belum total, tapi itu sudah solusi yang terbaik pada saat ini.
Maka ketika ada bank-bank syariat, kita harus memindahkan ke bank syariat itu. Jadi sudah berubah. Apakah malu Muhammadiyah berubah? Tidak, karena pancen terbuka. Sehingga kebenaran atau pendapat yang diputuskan oleh Muhammadiyah tidak mengklaim ini paling benar, selainnya salah semua. Bisa jadi benar itu ada dua loh. Nyuwun sewu nggih. Benar belum tentu hanya satu. Contoh, pada waktu ada orang sak rombongan itu, Nabi Muhammad sudah berpesan, nanti sholatlah zuhur dan asar ketika sudah sampai tujuan dengan jamak takhir. Setelah waktu zuhur, rombongan itu belum berangkat. Maka terjadilah dua kelompok. Satu kelompok mau Nabi Muhammad ngendika mau kan nek engko awake dhewe iki berangkate sadurunge zuhur. Nah iki wis zuhur kok. Saiki salat sik. Kemudian jamak takdim dia. Sak rombongan. Tapi yang lain loh, tadi Nabi Muhammad sudah berpesan loh. Kita agar salat asar zuhur dan asar di tempat tujuan. Nah, akhirnya disampaikan ke Rasulullah, ya Rasul, itu tadi sama apa enggak mendengarkan perintahmu. Lah apa? Tadi dia zuhur dan asar dilaksanakan waktu zuhur. Lah gimana? Sebab berangkatnya setelah zuhur. Nabi Muhammad diam saja. Yang satu juga diam saja. Jadi kebenaran itu belum tentu kalau cuma satu. Contoh lain, Muhammadiyah itu kalau sholat tarawih 2, monggo welcome. 4, 3, monggo. Karena itu semua merupakan satu alternatif, monggo pilih. Iki di Muhammadiyah. Lagi Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ila akhirih. Ning kojo ila akhirih lho imam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ila akhirih. Allahu Akbar. Ya jenenge ra cetha. Utawa Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monggo boleh. Pancen Muhammadiyah membolehkan kedua-duanya. Nek gunahku kerek jarene kudu di nusir terus. Lah kula nggih pun dielekke, Pak. Pak Budi, enten napa? Sampeyan niku wau imam kok ketok wis gak patek Muhammadiyah to. Penyek banget itu. Bareng wis ngono kuwi tak walik. Aku Muhammadiyah jurusan sregep ngaji aku. Lah kowe Muhammadiyah ra jurusan sregep ngaji. Gitu. Wah anggere sregep ngaji insyaallah ngerti. Nah, ini kayak hanya contoh-contoh. Nanti nek dikaji tenanan menarik, Mas. Tapi kalau lagi ngaji gak tenanan gak patek menarik. Ujug-ujug kan ngerti manhat tarjih kok kita megang rungokke. Ya tok abot. Ini nek diterangke ngeten iki ya enteng-enteng saja. Nah, jadi terbuka dan toleran. Jadi kalau nanti sudah ditemukan satu perbedaan, semoga tidak saling mencerca. Oh, sampeyan nih kon manut aku ora gelem. Lah sampeyan nih ngamalke sing bid'ah gak sanduting-duting. Artinya kita itu penguatan akidah, nggak usah kita itu bersumpah serapah. Kita itu meluruskan ibadah, nggak usah berteriak-teriak kamu itu bid'ah. Walaupun sebenarnya ya bid'ah tenan. Neng kita tidak usah seperti itu.
Sampaikan saja kebenaran tentang hidayah, Allah yang akan memberi. Karena manusia tidak akan mampu memberi hidayah. Nah, ini sifat toleran. Dan kita itu alhamdulillah toleran banget, Mas. Termasuk masjidnya ngantek diobong, ya toleran, yes kan. Yang ngerti, ngene iki, ning kok kemropoke malah dadi semangat. Ngene iki yo titehnono. Sesuk nek wis adem tak bangun luwih becik 10 kali. Wirohnya terus malah. Nah, ini ya. Bapak Ibu. Nah, ini saya bacakan ayatnya. Terjemahnya. Di antara mereka ada orang yang beriman pada Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu, wahai Muhammad, katakanlah, bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Surat Yunus ayat 40. Wes ngono selesai. Ngono aku sudah menyampaikan dengan dalil yang kuat. Wedine mbok ayeli ya wis. Engko nek ejel-ejelan kene-kene nganti metu otote dadi enggak bersatu padu. Orang itu kalau berpecah akan menjadi lemah, tapi kalau bersatu akan menjadi kuat. Gitu. Saya menemukan juga itu hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad nomor 287. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul adyani ahabbu ilallah al-hanifiyatus samhah. Pernah dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah ditanya, agama apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau bersabda, agama yang lurus lagi penuh toleran. Agama yang lurus lagi penuh toleran. Toleran bukan berarti harus dicampur-campur ya Pak. Lebih-lebih kalau dengan beragama lain. Itu tidak boleh dicampur-campur. Yang keempat, al-jam'u wat taufiqu baina adillati al-muta'aridah. Mengharmonikan dalil yang tampak berbeda. Tadi kan kadang-kadang eneng dalil kuwi masalahnya rodok pelit begitu. Orang-orang seperti kita nganggep nek hadise rek beda to kuwi. Ha ngene iki. Hadise iki beda berarti piye? Contoh, ketoke beda ning ora. Muhammadiyah bagaimana? Apa langsung ditarjih? Ditarjih itu digoleki sing luweh kuat. Mboten. Muhammadiyah kalau ada atau melihat ada dalil yang terlihat nampak maksudnya, nampak berbeda, itu harus dijamak wa taufik. Nek iso dikompromikan, dipakai semuanya. Pandai-pandainya menempatkan. Contoh, tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Oke. Ini ada lagi. Jika kamu menemui imam sedang sujud,
maka kamu ndaklah sujud. Jangan kamu hitung 1 rakaat. Ketika kamu mendapati imam sedang rukuk, maka hendaklah kamu rukuk. Itu sudah dihitung 1 rakaat. Kelihatannya kan berbeda tadi, bertentangan toh. Muhammadiyah dipakai semuanya. Ditempatkan, oh hadis yang pertama itu sifatnya am semua sholat, tetapi untuk yang kedua adalah hadis mengkhususkan bagi orang yang menjadi makmum, tapi makmumnya makmum masbuk. Maka Muhammadiyah kalau masih mendapatkan rukuk yang sempurna, dia sudah dihitung 1 rakaat. Nah, ini ki enten sing saanu muridé tekon teng kula. Wah, kula ndek mben yo ngono kuwi, Pak. Mbak iki saiki iki anu, Pak. Kula robah. Lah sebabe apa? Lah kula krungu teng radio. Nah, iki sebab gak ngaji kok idah iki mau, Pak. Kadang-kadang terjebak di situ. Mungkin sekali lagi karena tidak mempelajari kok idahnya dulu. Jadi gampang diombang-ambingkan oleh suara. Nek mempelajari niki prinsip-prinsip niki, oh ngono to bae. Ya. Tapi ada pula yang dua-duanya dipakai. Seperti ini ya tadi apa itu? Sholat tarawih 2 rakaat, sholat tarawih 4 rakaat. Itu enggak bisa ditarjih. Warna nek cara gampangane engkol ngono gak iso. Ora enek sing menang, ora enek sing kalah. Gitu. Lah kalau tidak bisa, Pak, baru ditarjih, cari yang paling kuat. Contoh, orang yang akan rukuk ketika sholat mendahulukan lutut baru tangan. Kemudian kalau bangkit dari sujud mendahulukan tangan daripada lutut. Rawahul Bukhari. Rawahul Muslim. Ketika mau rukuk mendahulukan tangan baru lutut. Tapi ketika bangkit mendahulukan lutut baru tangan. Podo-podo lae kuat. Ning Muhammadiyah memilih yang rawahul Bukhari. Karena dalam periwayatannya Imam Bukhari lebih ketat dibandingkan Imam Muslim. Begitu di dalam kaidah Muhammadiyah. Lah iki nek ora ngaji saestu, Pak, mboten ngerti. Nek gak ngaji. Maka kadang-kadang gampang ada suara itu sudah gampang luntur. Gitu. Nah, ini. Terus lan ku wis ora iso meneh. Kalau tidak bisa lagi ditarjih, maka dengan model yang berikutnya adalah nasakh, yaitu mengamalkan yang ayatnya itu turun akhir, jadi sing keri. Maka kalau Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Dalam Muhammadiyah juga terjadi seperti itu. Nek ndek mben makruh saiki dadi haram. Ndek mben subhat saiki dadi jelas riba dan lain sebagainya. Banyak contoh yang dilakukan di dalam konteks ini. Yang nomor 5, nanti tinggal 2 saya cepatkan. Sadu dzara'i wa mada'ut taisiri fit tatbiq, menutup jalan kerusakan, membuka jalan kemudahan. Sekali lagi judul iki nek neng kene ora eneng kuwi. Kula kaji ngeten niku ben gampang ditampa, maksudku ngeten.
menutup jalan kerusakan. Jadi sesuatu itu mubah, jane mubah. Tapi kalau yang mubah itu membawa ke jalan kerusakan, membawa ke jalan yang haram, maka mubah yang seperti ini dilarang. Membawa ke sana. Tapi kalau tidak membawa ke sana, yang mubah tetaplah mubah. Jadi menutup jalan menuju ke kerusakan. Contoh pejabat loh, ini enten mboten? Enak ya. Nah, saya tadi di karangannya kan menerangkan itu masalahnya. Pejabat menerima hadiah. Menerima hadiah itu pada awalnya adalah mubah. Tetapi karena pejabat ini bisa atau mudah sekali membawa ke pungutan liar atau membawa kepada apa itu namanya? Ya itu roksi wal murtasi. Maka dalam konteks ini saya setuju dan bangga pada Pak mantan ketua PDM Sragen ya, Pak Haji Sutarno. Hebat itu. Wah kurang hadiah-hadiahan ngono kuwi. Iki kok karena apa? Akan membawa ke roksi wal murtasi. Sebab pejabat, anek wong biasa malahan ra apa-apa. Ya, gitu loh. Ini contoh-contoh. Tarjih itu melarang nikah siri. Awalnya boleh. Tetapi nikah siri zaman kini loh, ini gak zaman kono. Itu mudah sekali membawa menjadi wasilah bagi suami untuk tidak bertanggung jawab. Halah, pokoknya engko anggere wis ngene iki tak tinggalke ngono ndak wis. Ora dicatet ya. Itu akan membawa ke itu. Terus suami itu lebih mudah mempermainkan istri. Mula nek Muhammadiyah tidak boleh hukumnya kayak kawin nikah siri. Ini kerase yang ngene iki. Nek hukum ya kudu ngene iki lho. Engko aja di Pak Budike sesuk aja diundang neh karepmu ora apa-apa. Gampang ngene. Sekarang mudah. Nah, pelaksanaannya itu mudah. Ya, aku wis ngerti. Pelaksanaannya mudah. Jadi misalnya sholat di pesawat, ya wis rasah neko-neko sholat pesawat ya ngono kuwi. Mudah salate ya wis karo lungguh. Enak rasa golek musala ya ora eneng. Gitu misalnya sholat di pesawat. Terus iki saking ning ora berarti mencari sing gampang tok lho kuwi. Artinya mencari yang mudah tapi tetap bernas. Artinya dalilnya tetap yang kuat. Maka ini ada misalnya ibu-ibu sedang haji. Iki wis wayahe arekan pindah tempat iki. Kamangka aku urung tawaf ifadah. Sementara le datang bulan gung mandek. Maka di dalam konteks Tarjih Muhammadiyah silahkan terus melakukan tawaf. Asalnya nggak boleh, tapi menjadi mendapatkan rukhsah karena nanti kalau tidak melakukan dia tidak melakukan tawaf ifadah misalnya. Karena apa? Rombongan akan segera pindah. Apa panjenengan ajeng tertinggal teng mriku dhewe. Maka prinsip taisir niku teng mriki niki. Lah niki keputusan Tarjih Muhammadiyah terbaru. Kula dhewe yo kaget. Apabila orang sedang tawaf dalam kondisi untel kuadratan,
Untel-untelan. Untel kuadratan, untel-untelan. Pas tawaf ifadah kan. Misalnya ibu urung tahu rono ngono wis. Batal. Ngono kira-kira jenengan kon metu dhewe ngono piye? Oh, mesti sepatu, gak lo dan lain sebagainya. Gitu. Gitu. Maka di Muhammadiyah kalau terjadi yang berdesak-desakan yang luar biasa itu menimbulkan kesulitan, maka terus melakukan tawaf, tidak membatalkan tawafnya walaupun dalam keadaan tidak dalam keadaan batal. Ini keputusan akhir. Mau dikoreksi terus. Kabeh kaget lho. Lho mosok wong tawaf kok jare kaya salat kok iku ngentut bareng kok ya jek terus bablas. Itu tadi mudah, tapi bukan orang gawe gampang loh itu. Soalnya tenan wis rai jujur-jujur kon metu dhewe ngono kira-kira piye? Wis. Iki istri. Angel. Lebih-lebih seragam sekarang itu jumlahnya hampir 300. Kalau wingi hanya satu orang. Sijine kula batali Pak, kula batali Pak. Ngono kabeh ngono kira-kira piye? Jadi kan ini nanti mbok ya didiskusikannya ya tetap argumentasinya itu sangat kuat itu. Gitu. Ini kayak contoh siji bae. Ya langsung yang terakhir sekarang memahami Islam secara utuh dan menyeluruh. Jadi nanti kalau mau Islam jangan sepotong-potong. Kadang orang kan bilang hadisnya mung siji tok gitu. Hadisnya mung siji tok. Oh langsung berfatwa. Oh jenenge ini menurut hadis ini maka ngono kuwi haram. Jadi langsung. Tapi kalau Muhammadiyah tidak. Nah ini contoh. Saya akan bertanya. Engko mesti jawabnya rak padha. Wanita itu sholat lebih baik di masjid atau lebih baik di rumah? Oh, jawabnya rak ngono. Kamu kok banyak sekali hadis yang menjelaskan. Misal Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi masih hidup 10 akhir Ramadan iktikaf di masjid neng kono terus. Setelah Nabi Muhammad wafat itu diteruskan. Kamangka iktikaf itu bukan amalan wajib. Itu nomor 2. Mungkin jenengan jawabnya pripun. Ini hadis sahih ning tidak dituangkan di dalam kitab-kitab fikih. Ngeten iki. Ada seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya wanita." Kina cara jenengan pun jawab, "Wis ngerti nek kono." Tapi enggak gitu. Saya seorang wanita. Saya itu gemar ke masjid untuk beribadah ke masjid. Ketika hujan lebat, jalan yang aku pakai itu jeblok, blotong. Ngene saiki api-api dalane. Iki umpamane kula tangkep teng jenengan kamangka hukume iki wanita lebih baik neng rumah ngono kira-kira piye? Ah wedoke petakilan ngono. Wong jelas wong wedoke akeh anu luwih becik neng rumah. Jeblok-jeblok ya malah lebih baik di rumah lagi kan gitu. Tapi apa? Rasulullah menjawab, apa ora eneng dalan liyane? Wonten itu artinya wong dalam kondisi yang seperti itu saja tetap diminta untuk golek dalan liyane. Maka kalau Muhammadiyah dipakai semuanya, tibane apa? Diambil satu kesimpulan, hukumnya ya loro. Wanita lebih baik ke masjid jika bisa menjaga fitnah.
wanita lebih baik di rumah ketika penyenyelan. Oh no. Artinya ra iso jaga fitnah. Diambilnya begitu. Nah, untuk mendalami itu Pak, siji panjenengan nanti membaca mana tadi kudu tutup. Ini garek masaran piye. Nomor loro buku himpunan tarjih pertama dan yang ketiga. Sing ketiga kandel Mas. Al-Qur'an kuwi kandelne. Terus fatwa-fatwa secara praktis itu dituangkan dalam fatwa-fatwa itu sekarang sudah menjadi 9 jilid. Nek jenengan dereng pirsa mengke tenggen kula dudoi. Iki kitabe ngene iki. Itu. Lah nek nanti panjenengan membaca semuanya aplikatif. Sampean gak bingung. Lah pet kepepet lamun dereng saged membaca niki. Wah iku angel kok kaya nek menurut Pak Budi ke kesuwen kok. Ya panjenengan jangan langsung membaca ke himpunan tarjihnya, tapi apa? Hasil fatwanya yang 8 jilid itu. Sebab kalau 8 jilid itu sudah dijelaskan. Gini, maka kita seperti ini. Begitu. Minimal kita nanti tidak akan tersesat dan kita bisa tegak berdiri di atas Al-Quran dan Al-Hadis dengan metode tarjih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan semoga ini bisa menjadi pemantik untuk lebih gemar mempelajari rujukan kitab-kitab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.